Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, seperti biasa sebelum kita belajar kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk dipimpin Surya. Semuanya bersiap. Siap. Amin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sudah siap untuk belajar? Sudah disiapkan alat tulisnya? Duduknya sudah nyaman? Oke, bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang. Oke, supaya senang dan lebih semangat kita akan tepuk semangat terlebih dahulu ya. Tepuk semangat. Dang dang dang. Deng deng deng. Dong dong dong. Dang dang dang. Deng deng deng. Dong dong dong. Sa. Aha aha ma. Aha aha. Semangat. Kita akan bermain yang namanya ibu berkata. Peraturannya adalah ketika ada kata ibu berkata, kamu harus mengikuti perintah ibu. Kalau tidak ada kata ibu berkata, jangan diikuti. Ibu berkata pegang kepala, ibu berkata pegang telinga, ibu berkata pegang hidung, pegang mulut. Nah, siapa yang belum konsentrasi? Ibu berkata angkat tangan kanan, turunkan tangannya. Ibu berkata turunkan tangannya, berdiri semuanya. Tidak diikutin karena tidak ada ibu berkata. Oke, nah kenapa sih ibu sekarang sebelum belajar ada permainan ibu berkata? Karena kita akan dikaitkan dengan tadi apa judulnya? Berpikir komputasional. Nah, tadi instruksi dari ibu, perintah dari ibu itu seperti kita memerintahkan sebuah komputer. Harus ada perintah dulu, baru nanti dilaksanakan atau dijalankan. Ya, komputer kalau misalkan tidak dijalankan, dia nyala nggak? Nggak. Kalau kita tidak klik-klik, dia akan berpindah tidak? Tidak. Sama halnya dengan tadi kegiatan kita ya, permainan ibu berkata. Lanjut, nah tujuan pembelajaran hari ini kita akan menjelaskan 4 prinsip berpikir komputasional. Ya, yaitu ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan berpikir algoritma. Menerapkan prinsip berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Bu, kayaknya berat banget sih berpikir komputasional, ya. Kayaknya kalian udah pusing ya mendengar kata komputer. Tidak sepusing yang dibayangkan karena ternyata dalam kehidupan sehari-hari kita sudah berpikir komputasional. Contoh, nih ada gambar apa di sini? Anak kecil sedang membereskan apa? Mainan. Ketika berantakan sekali di lingkungan anak kecil tersebut ya, di lantainya, apa yang dilakukan? Ya, membereskannya. Apakah bisa semuanya langsung dibereskan? Tidak, tentunya harus ada langkah-langkah ya, harus ada urutan terlebih dahulu, langkah-langkah kecil. Kira-kira untuk membereskan ini apa langkah pertama? Oke, misalkan membereskan mainan, masukkan ke dalam kotak. Terus merapikan buku, dirapikan di rak buku. Kemudian menyapu supaya bersih. Kemudian dipel supaya kinclong. Nah, ini anak kecil tersebut dan pemikiran kita tadi sudah termasuk ke dalam berpikir komputasional. Yaitu apa sih berpikir komputasional? Berpikir komputasional pada dasarnya adalah cara berpikir dan memecahkan masalah seperti komputer. Banyak contoh sederhana tadi ya ketika merapikan mainan. Karena komputer pun sama, ketika kita berikan perintah harus step by step, ada langkah-langkahnya. Kalau kita mau menggunakan Google untuk mencari sesuatu, apakah ketika kamu berhadapan dengan komputer langsung masuk Google langsung dicarikan? Tidak, ada langkahnya. Apa dulu pertama? Menyalakan komputer, terus buka Google-nya. Terus pas buka Google, apakah dia bisa cari sendiri? Bisa nggak tuh komputer baca pikiran kamu mau ngapain? Nggak. Kita harus apa? Mengetik apa yang mau kita cari. Terus kemudian barulah muncul. Tadi komputer bekerja dengan cara menerima masukan. Kalau kita memerintahkan komputer itu namanya masukan. Input. Ya. Kemudian lalu mengolahnya itu adalah proses. Setelah diproses akan menghasilkan output. Seperti permainan ibu berkata tadi.
Inputnya atau perintahnya adalah mengikuti perintah ibu. Ketika ada kata apa? Ibu berkata. Itu adalah input. Prosesnya apa? Di dalam pikiran kalian memproses. Oh, ada kata ibu berkata pegang kepala. Nah, itu proses. Akhirnya outputnya apa? Kalian memegang kepala. IPO. Input, proses, output. Apa tadi IPO? Input, proses, output. Nah, sekarang yang pertama adalah prinsip berpikir komputasional adalah dekomposisi, yaitu menguraikan tugas-tugas kompleks. Dekomposisi itu artinya menguraikan tugas-tugas kompleks ya menjadi langkah-langkah sederhana. Contoh tugas kompleksnya, ini kalian akan membersihkan suatu ruangan. Bisa nggak dengan sekali cara ruangan itu akan bersih? Bisa nggak? Nggak. Berarti untuk menguraikan tugas-tugas membersihkan ruangan, kamu harus membuat langkah-langkah kecil atau sederhana. Membuat langkah-langkahnya. Langkah apa yang pertama? Merapihkan barang-barang. Terus debunya ya disedot atau dielap atau dibersihkan pakai kemoceng. Habis itu disapu. Habis disapu, nah, akhirnya ruangannya menjadi bersih. Ingat ya, dekomposisi itu menguraikan tugas kompleks menjadi langkah-langkah yang sederhana. Sekarang kita akan coba di sebuah permainan. Nih, siapa yang mau coba? Oh, kena kayu. Ya, jadi nabrak. Iya, ulang. Cara berpikir yang kedua adalah pengenalan pola. Apa itu pengenalan pola? Mengenali kesamaan. Mengenali kesamaan atau pola berulang dari suatu peristiwa. Jadi kalau pengenalan pola itu berarti ada kesamaan yang berulang. Polanya terus berulang. Contoh, menyusun warna pelangi dari merah ke ungu. Ada me, ji, ku, hi, bi, ni, yu. Menemukan pola bilangan. Ada 2, 4, 6, 8. Setelah 8, berarti polanya apa? Setiap angka ditambah 2. Atau ini merupakan pola bilangan genap. Kita akan tebak pola. Setelah 1, 2, 3, lanjutnya berapa? Ini A, B, C, lanjutnya? Sini ada merah, kuning, hijau, merah, kuning, hijau. Selanjutnya? Nah, merah, kuning, hijau. Siapa yang mau coba lagi ya? Boleh dibantu temennya, boleh bantu. Mengenali pola warna. Ketiga, abstraksi. Apa itu abstraksi? Abstraksi artinya adalah kamu fokus kepada hal penting, abaikan yang tidak penting atau yang tidak relevan. Contoh, pernah disuruh ibu pergi ke warung, suruh beli apa? Garam. Berarti ketika kamu sampai warung, kamu fokusnya beli apa? Garam, bukan beli es krim atau jajanan yang lain. Itu namanya abstraksi. Fokus ke hal yang penting dan abaikan yang tidak penting. Oh, bebek. Silakan, yang bebek, tarik. Satu-satu boleh. Kakinya berapa udah ya? 2. Oke, terima kasih. Sekarang yang terakhir adalah berpikir algoritma. Apa itu berpikir algoritma? Baca. Jadi berpikir algoritma itu adalah membuat langkah-langkah yang berurutan untuk mencapai tujuan. Contoh tujuannya apa ini? Tujuannya membuat jus. Nah, untuk mencapai tujuan yaitu membuat jus, kamu harus membuat langkah-langkah. Langkah-langkah yang pertama apa?
Menyiapkan buah. Kemudian langkah yang kedua, memotong buah. Langkah yang ketiga, memblender dengan memencet tombol blend. Ya, yang keempat, ya, jus siap diminum. Akhirnya tujuan kamu tercapai. Jadi berpikir algoritma itu adalah menyusun langkah-langkah yang berurutan. Untuk apa? Mencapai tujuan. Kita akan bermain, ada yang menjadi robot, ada yang menjadi manusia atau programmernya. Kita akan mencari harta karun ceritanya ya. Siapa yang jadi robot, siapa yang jadi programmer. Oke, boleh silakan. Oke, Al Farouk dan Al. Oke, ini yang jadi robot siapa? Oke, kamu di sana. Kamu yang memerintahkan ya, programmernya di sini. Berdiri. Oke. Nah, harta karunnya Ibu letakkan di sini. Oke, silakan. Kiri atau kanan? Nah. Kalau belok kiri berarti robotnya juga harus belok kiri. Berarti betul atau salah? Salah. Kalau perintahnya salah, hasilnya salah. Oke, coba lagi ulangi. Dari belok kanan ke ambil tempat pensil, kira-kira harus maju nggak? Maju, berarti harus diperintahkan maju dulu. Oke, nggak apa-apa, tepuk tangan buat robot dan programmer kita. Silakan yang mau maju. Ya, terus sampai nempel, oke. Udah, serasa udah belum? Oh, belum. Oke, coba. Oke, jalankan. Oke, berarti betul ya perintahnya, tepuk tangan. Terima kasih Fadli. Yang pertama itu tentang coding mengumpulkan apel. Nah, ini kan ada kotak-kotaknya. Yang pertama tugasnya adalah kumpulkan 2 buah apel. Berarti kamu harus kemana? Oke, berarti kamu di sini harus tulis anak panah ke atas. Terus habis itu targetnya adalah 2 buah apel. Habis itu kemana? Udah dapat belum apelnya? Belum. Terus kemana habis dari sini? Mau ke atas mau ke kanan? Ke atas boleh, ke atas lagi. Oke, di sini tulis lagi ke atas. Terus habis ke atas? Kasih tanda panah ke kanan. Itu ada road puzzle. Kamu bantu sebuah mobil truk itu untuk mencapai tempat proyek dengan dipotong dan nanti ditempelkan. Bawahnya ada jalannya, kamu boleh potong dan tempelkan. Ada pertanyaan? Nanti setiap kelompok akan presentasi, boleh dipilih salah satu coding untuk apel atau road puzzle. Nanti coding untuk apel juga boleh dipilih presentasinya kamu mengerjakannya menggunakan prinsip apa? Apakah berkaitan dengan tadi ya, dekomposisi atau pengenalan pola atau abstraksi atau berpikir algoritma. Pilih salah satu tugas dan pilih salah satu prinsip. Itu yang dipresentasikan, Pak. Kami akan mempresentasikan coding mengumpulkan apel. Prinsip dekomposisi. 1. Menentukan posisi awal. 2. Mengidentifikasikan lokasi apel. 3. Menentukan urutan arah panah. 4. Menyusun urutan langkah hingga semua apel terkumpul. Kami akan mempresentasikan tugas coding mengumpulkan apel dengan prinsip abstraksi. 1. Tidak perlu fokus pada bentuk pohon atau bentuk warna arrow, cukup memperhatikan posisi relatif liquid. 2. Anak panah digunakan untuk membioi gerakan. Kami ingin mempresentasikan road puzzle dengan prinsip pengenalan pola.
1. Jalan lurus digunakan untuk menghubungkan bagian yang sejajar. 2. Tikungan kanan atau kiri menghubungkan perubahan arah. 3. Pola lurus belok lurus muncul berulang untuk mencapai tujuan. Kami ingin mempresentasikan tentang road puzzle dengan prinsip algoritma. 1. Menentukan Langkah pertama hingga terakhir agar truk bisa melewati tujuan tanpa putus. 2. Jika salah, perbaiki urutan potongan. Ya, bergerak majunya di dalam, repeat until, berarti diulangi terus. Terus. Nah, sip. Yo, kamu udah level berapa? 5. Sip. Ayo, gimana? Oke, kamu udah level berapa? Level 4. Nah, gerak maju, coba klik, ya kan? Benar? Sip. Oke, sudah ada Surya, Fadli, Rait. Siapa lagi tuh? Fatan, Setiaji, Sakti, baru 9 orang. Kelas, kita mulai. Yo, komputer masing-masing. Yang pertama Saila Foriza, kedua Fadli, ketiga Rai. Apa yang kita pelajari hari ini tentang apa? Berpikir komputasional. Ada berapa prinsip? Apa saja? Dekomposisi, pengenalan abstraksi, berpikir algoritma. Oke, tadi juga kita sudah praktek ya dalam kehidupan sehari-hari. Terus kita juga sudah praktek menggunakan perangkat komputer. Tadi sudah dicoba ya? Nah, seru nggak? Seru. Nanti kita coba lagi jika ada kesempatan di lain waktu. Tadi juga sudah mengerjakan tugas secara berkelompok. Sudah dikerjakan, sudah presentasi, boleh kemudian evaluasi individu menggunakan kuisis juga sudah. Nanti Ibu cek hasilnya ya. Tadi mengerjakan masing-masing. Dan sekarang kita akan melakukan refleksi. Sudah diisi refleksinya? Oke, coba Ibu mau tahu nomor 1 hal apa yang sudah kamu pahami hari ini? Oke, yang kedua hal apa yang belum kamu pahami hari ini? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya? Belajar lebih baik lagi ya. Oke, bagaimana perasaan kamu hari ini? Senang karena apa? Sudah belajar. Tadi kita sudah belajar, sudah bermain juga ya. Belajar di kelas, belajar di lab komputer juga. Menerapkan cara berpikir komputasional melalui berbagai macam kegiatan di kelas dan juga berbagai macam aplikasi yang sudah kamu coba. Tadi pertemuan selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang kecerdasan artifisial atau yang biasa disebut dengan AI ya. Bagaimana cara penerapannya, bagaimana cara menggunakannya dengan penuh tanggung jawab dan juga bagaimana cara menggunakannya dengan bijak. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup? Tidak ada, baiklah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.